Buatlah video tentang objek matematika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ella Putri Adikayanti dan saya Tri Yuliani. Kami dari Universitas Pendidikan Mandalika, Program Studi Pendidikan Matematika. Hai everyone. Hai. Nah, di sini kami berdua ingin mengajak seluruh teman-teman semua untuk mengetahui apa atau mengenal apa sih itu objek matematika dan sejarah dari matematika. Nah, objek matematika sendiri itu terbagi menjadi dua macam. Dan dalam dua macam itu terdapat bagian-bagiannya tersendiri. Sedangkan sejarah matematika itu sendiri ada hal menarik loh di dalamnya. Everyone, balik lagi dengan kita, yaitu anak-anak matematika yang berjuang untuk mendapatkan IPK tinggi. Oke, kali ini kita cukupkan basa-basinya. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan objek matematika, dan matematika itu dibagi menjadi beberapa macam. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan objek matematika. Objek matematika sendiri adalah objek mental atau pikiran. Objek ini bersifat mental atau abstrak. Objek kerja di sekolah, objek kajian matematika yang dipelajari di sekolah adalah fakta, konsep, operasi, skill, dan prinsip. Nah, itu adalah objek matematika tersendiri. Nah, langsung kita masuk ke materi inti, yaitu objek matematika menjadi dua macam. Yang pertama itu ada objek secara langsung dan objek tidak langsung. Langsung saja kita masuk ke materi inti, yaitu objek kajian objek matematika secara langsung. Objek matematika secara langsung ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada fakta. Di dalam matematika, fakta merupakan sesuatu yang harus diterima tanpa pembuktian karena merupakan kesepakatan. Sebagai contoh, simbol bilangan 3 sudah dipahami sebagai bilangan 3, orang sudah dimengerti. Yang kedua, ada keterampilan atau operasi matematika. Adalah operasi-operasi dan prosedur dalam matematika yang merupakan suatu proses untuk mencari satu sama lain dari sebuah hasil tertentu. Sebagai contoh, misalnya penjumlahan, perkalian, bilangan pecahan, dan gabungan. Yang ketiga, ada konsep. Konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk menggolongkan atau mengklasifikasikan sekumpulan objek. Apakah objek tertentu merupakan contoh konsep atau bukan? Suatu yang berasal dalam lingkup matematika disebut sebagai konsep matematika. Segitiga adalah nama sudut konsep abstrak. Dengan konsep itu, sekumpulan matematika bisa dikatakan sebagai objek matematika atau konsep abstrak dalam matematika. Yang keempat atau yang terakhir, prinsip abstrak adalah objek matematika yang kompleks. Prinsip adalah suatu pernyataan bernilai benar yang memuat dua konsep atau lebih dan menyatakan hubungan antara konsep-konsep tersebut. Sebagai contoh, hasil kali dua bilangan antara P dan Q yang dimana hasilnya sama-sama 0. Seperti P nilainya sama dengan 0 dan Q sama dengan nilainya itu sama dengan 0. Sehingga jika dikalikan nilainya akan tetap menghasilkan bilangan 0. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang objek tidak langsung. Yang dimana objek tidak langsung ini dibagi menjadi 8 bagian, yaitu yang pertama ada pembuktian teorema, yang dimana ketika mempelajari fakta, konsep, dan skill dan prinsip dari matematika secara tidak langsung, kita akan mempelajari tentang pembuktian suatu konsep dan prinsip tersebut. Untuk itu dibutuhkan konsep teorema agar memudahkan kita mendapatkan suatu pembuktian. Nah, yang kedua ada pemecah masalah. Ketika siswa telah mempelajari objek langsung dari matematika, maka secara tidak langsung siswa akan melakukan terampil atau terbiasa dalam memutuskan sesuatu. Nah, misalnya menyelesaikan soal dari guru.
Dengan demikian, agar siswa terampil dalam menyelesaikan suatu permasalahan, maka diperlukan metode ini. Nah, yang ketiga yaitu transfer pembelajaran. Setelah mempelajari suatu konsep atau prinsip, maka siswa dapat mentransfer konsep dan prinsip yang telah dipelajari ke temannya ataupun orang lain dengan cara belajar kelompok. Nah, yang keempat yaitu bagaimana pembelajaran untuk belajar. Setelah siswa memahami objek langsung dalam matematika, maka siswa secara tidak langsung melakukan proses pembelajaran yang mana merupakan tahap belajar untuk dirinya sendiri. Yang kelima, yaitu intelektual pengembangan. Maka setiap siswa secara langsung dapat memahami kemampuan intelektual karena dengan sharing siswa melakukan latihan-latihan serta memecahkan masalah yang dapat, maka kemampuan intelektual siswa menjadi terasah. Maka di sini kita menggunakan metode ini. Yang keenam yaitu kerja individual. Dalam memahami objek langsung, siswa berpikir secara individual dengan kemampuannya sendiri. Dengan begitu, siswa dapat membandingkan suatu konsep yang telah dipelajari. Untuk mengoptimalkan kemampuan kerja individual, maka digunakan metode pembuktian teorema dan pemecah masalah. Yang ketujuh, bekerja dalam kelompok. Maka setiap siswa dapat bekerja kelompok untuk menyelesaikan masalah maupun pemecah objek langsung yang telah dipelajari dan dipeluangkan dalam metode pemecah masalah dan proses kelompok. Nah, yang kedelapan yaitu sikap positif. Maka siswa akan mempunyai sikap positif, yaitu siswa dapat memecahkan masalah, menyendiri, kreatif, bersikap kritis, teliti, dan pengembangan sikap positif. Diperlukan metode pembuktian, teorema, pemecah masalah, dan laboratorium. Nah, cukup sekian materi yang dapat kami paparkan, kami sampaikan, dan kami sharekan ke kalian. Apabila kami memiliki kesalahan kata ataupun ada kekurangan dari yang kami sampaikan, kami mohon maaf karena yang sempurna itu hanya Rizky Febian seperti lagunya. Jangan lupa mampir ke universitas kita, yaitu Universitas Pendidikan Mandalika. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya channel kami. Jangan dilupakan, oke? Dan satu lagi, semoga ilmu kami dapat bermanfaat untuk semua orang dan untuk diri kami sendiri. Sekian penyampaian materi yang dapat kami paparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.